Selamat pagi saudara-saudari sekalian, Shalom. Marilah kita menenangkan hati, mengambil waktu teduh, mempersiapkan diri masuk ke dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan pimpin setiap persiapan yang kami lakukan, curahkan Roh Kudus-Mu di setiap hati kami masing-masing, supaya kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara kami, Pak Yohanes yang sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga dan bimbingan untuk dokter dan suster yang merawat Pak Yohanes, supaya perawatan dan obat-obatan yang digunakan bisa menolong memulihkan kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada Pak Yohanes sesuai kehendak-Mu saja. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya sekali lagi segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini dapat memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ibadah ini bisa berlangsung karena kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Mari kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kita pujikan nyanyian Ku Kan Bangkit. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan,
segala raja. Dialah Raja. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pengantar kita diambil dari Mazmur, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Mari kita mempersiapkan diri memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita mengingat bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus yang mahal, yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Mari kita mengarahkan tutur dan perbuatan kita untuk selalu seturut kehendak-Mu saja. KPPK 172, hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Kini tiba saatnya bagi kita untuk merendahkan hati, untuk mengakui semua dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Silakan untuk masing-masing jemaat mengakui dosanya masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami manusia yang berdosa ini. Bila kami masih sering menyakiti orang-orang di sekeliling kami, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, ya Tuhan, agar kami bisa selalu mengarahkan tutur dan perbuatan kami seturut kehendak-Mu saja. Demikianlah kami naikkan doa pengakuan dosa kami ini, ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas hari Minggu ini. Berkatilah ibadah kami. Sekarang Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun kami mengerti firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini sebagai alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 hingga 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ada 5.000 pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris mendarat di kota Surabaya. Tujuannya adalah untuk melucuti senjata-senjata yang dipegang oleh masyarakat Surabaya, termasuk senjata yang dimiliki oleh tentara Jepang yang telah kalah Perang Dunia Kedua itu. Pasukan Inggris waktu itu dipimpin oleh W.S. Malabi. Saudara, kehadiran pasukan sekutu ini menjadi masalah bagi Indonesia, termasuk bagi warga Surabaya. Kuat dugaan bahwa pasukan sekutu ini mempunyai niat terselubung, yaitu mengembalikan posisi Indonesia di bawah administrasi Belanda. Beberapa hari setelah pasukan sekutu ini tiba di Surabaya, terjadilah sebuah kontak senjata yang sengit yang menyebabkan Malabi tewas di Jembatan Merah. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya perang yang hebat antara Indonesia dengan sekutu. Pasca insiden di Jembatan Merah itu, sekutu melengkapi pasukan mereka menjadi kira-kira 30.000 orang, kemudian dilengkapi dengan pesawat tempur, tank, dan sebagainya. Pasukan sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan semua senjata yang mereka miliki sambil membawa bendera putih. Apabila tidak, kota Surabaya akan diserang dari udara, dari laut, dan dari darat. Dan ultimatum ini akan berakhir pada pukul 6 pagi tanggal 10 November tahun 1945. Masyarakat Surabaya yang sangat marah itu menolak ultimatum itu. Demikianlah pada hari itu, ketika batas waktu telah berakhir, sekutu mulai menyerang kota Surabaya. Sekutu betul-betul menyerang kota itu dengan habis-habisan dari udara, dari laut, dan dari darat. Rakyat Surabaya tidak mau kalah, saudara. Terjadilah pertempuran yang sangat-sangat sengit selama 3 minggu itu. Nah, pertempuran itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dari pihak Indonesia. Diperkirakan ada 20.000 orang Indonesia. Kebanyakan adalah rakyat sipil yang tewas di dalam peperangan itu.
Peristiwa itulah yang kemudian diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Saudara sekalian, sama seperti pasukan sekutu yang menyerang kota Surabaya dari segala lini, dari segala jurusan, iblis, musuh kita, akan melakukan penyerangan terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang-orang yang beriman dari segala penjuru, dari segala lini kehidupan, dari segala kemungkinan yang bisa dia lakukan. Iblis akan menghalalkan segala cara untuk menyerang orang-orang beriman. Bagi iblis tidak ada cara yang diharamkan. Segala sesuatu adalah halal bagi dia untuk melakukan penyerangan, pencobaan, dan penaklukan kepada orang-orang. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Rasul Petrus menggambarkan lawan kita, iblis, adalah seperti singa yang kelaparan, yang dikatakan berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ini sebuah gambaran yang sangat-sangat menakutkan, saudara sekalian. Tetapi iblis tidak selalu muncul sebagai singa yang kelaparan, yang siap menerkam. Rasul Paulus justru menggambarkan iblis akan berpenampilan seperti malaikat terang. Dan penampilan seperti inilah yang jauh lebih berbahaya sebetulnya. Saudara-saudara sekalian, sekalipun iblis bisa menyerang, mencobai, dan berusaha untuk menaklukkan orang-orang pilihan Tuhan, tetapi saudara sekalian, iblis mempunyai keterbatasan di dalam menghadapi orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Tuhan. Beberapa mantan dukun yang telah bertobat memberikan kesaksian yang serupa, yaitu bahwa orang-orang Kristen itu tidak bisa disantet, tidak bisa diserang dengan ilmu gaib, ilmu gelap, ilmu setan yang mereka miliki. Saudara-saudara sekalian, tentu ini sebuah kabar yang menyenangkan. Saudara-saudara sekalian, mengapa iblis tidak bisa merasuki orang-orang yang beriman? 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata seperti ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita yakini bahwa roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Itu kata firman Tuhan. Saudara sekalian, walaupun iblis tidak bisa merasuk orang-orang Kristen, tetapi iblis akan mencari berbagai peluang untuk mencobai, untuk menjatuhkan, untuk melemahkan, kalau perlu menawan orang-orang beriman. Saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan bahwa sama seperti pasukan sekutu yang menyerang kota Surabaya, dengan segala cara, iblis pun akan menyerang orang-orang beriman dengan segala daya, kekuatan, dan metode. Karena itu kita patut waspada. Mari kita lihat beberapa contoh kasus penyerangan-penyerangan iblis yang dilakukan kepada orang-orang beriman, termasuk kepada Yesus. Di dalam kasus Adam dan Hawa, jelas sekali bahwa iblis berusaha untuk menggeser keyakinan dari Adam dan Hawa tentang firman Allah. Tuhan memberitahukan kepada manusia pertama itu bahwa apabila mereka memakan buah yang terlarang itu, maka mereka akan mati. Tapi datanglah si ular mengatakan yang sebaliknya. Mereka tidak akan mati. Mereka akan hidup. Bahkan mereka akan seperti Allah. Jelas dalam hal ini iblis berusaha untuk mempengaruhi keyakinan anak-anak Tuhan terhadap kebenaran firman Tuhan. Iblis akan memutarbalikkan kebenaran sehingga orang-orang menjadi ragu dan bimbang kepada firman Tuhan. Di dalam hal ini iblis bertindak seolah-olah dia adalah seorang tokoh yang memberikan pencerahan
Seakan-akan Allah adalah pribadi yang berbohong dan iblis adalah pencerah. Padahal dia adalah penipu, bapa dari segala penipu, dan dia memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Ia bahkan membutakan mata seluruh dunia ini, saudara sekalian. Dia mendatangkan kegelapan sehingga orang-orang tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Miliaran orang di dunia ini sampai hari ini tidak dapat mengerti kebenaran tentang Yesus Tuhan. Bahkan dia membuat mata orang-orang Yahudi hampir semuanya dibutakan sehingga tidak bisa mengerti tentang Mesias yang telah hadir 2000 tahun yang lampau. Namun di sisi yang lain kita juga bisa melihat bagaimana iblis yang membutakan mata orang-orang tertentu telah menyebabkan orang-orang itu meyakini kebenaran mereka dengan membabi buta. Iblis betul-betul menipu. Dan sejumlah pengajaran tertentu mengizinkan dalam kondisi tertentu boleh menipu. Saudara sekalian, apabila ada pengajaran termasuk agama yang mengizinkan dalam kasus tertentu boleh berdusta, maka agama itu, keyakinan itu sama sekali tidak layak untuk diterima. Karena apapun yang diajarkan kemudian mungkin mengandung dusta di dalamnya. Iblis menawarkan dusta. Jangan sampai kita juga percaya kepada sebuah keyakinan, kepada sebuah ajaran, bahkan kepada sebuah agama yang mengajarkan diperbolehkan melakukan dusta. Kekristenan melarang keras dusta. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu kata Tuhan Yesus. Di zaman Adam, iblis memutarbalikkan kebenaran. Dan ini pun yang terjadi, saudara sekalian. Banyak orang yang matanya tertutup sehingga mereka pun tertipu oleh iblis. Kalau dulu kita membaca bagaimana Allah menciptakan manusia dengan rupa dan teladan Allah. Tapi yang terjadi sekarang, sebagian teolog seakan-akan ingin menciptakan Allah menurut gambar dan rupa manusia. Maka itu ketika mereka membaca Alkitab, segala sesuatu yang dirasakan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, maka itu dianggap sebagai dongeng, sebagai cerita isapan jempol, dan mereka tolak itu sebagai kebenaran firman Allah. Saudara melihat ada sebuah pemutarbalikan yang terjadi zaman ini, tepat seperti yang iblis lakukan di dalam Taman Eden. Sebagian orang telah ditipu. Orang-orang yang seperti itu adalah seperti Adam dan Hawa yang ditipu oleh iblis. Dan mereka telah kehilangan keyakinan terhadap firman Tuhan sama seperti Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama itu. Kehilangan keyakinan kepada firman Tuhan. Di dunia barat bahkan sekarang kita bisa mendengar ada gerakan Christianity atheism, yaitu orang-orang yang sebetulnya ateis tetapi tetap mengadopsi ajaran Yesus. Christianity atheism berusaha untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bersifat teis, yang bersifat ketuhanan, keilahian. Sebab orang-orang ateis seperti ini tidak bisa percaya tentang Tuhan. Tapi mereka begitu kagum dengan ajaran Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, zaman sekarang ada yang disebut dengan ateis Kristen. Ateis yang hanya mengakomodir, mengadopsi ajaran-ajaran moralitas dari Tuhan Yesus. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan keilahian, tentang spiritualitas, itu mereka singkirkan sedemikian rupa. Orang-orang seperti ini telah ditipu oleh iblis sehingga mereka kehilangan keyakinan terhadap firman Allah seperti Adam dan Hawa. Yang kedua, mari kita lihat kasus Ayub.
Saudara-saudara sekalian, Ayub dicobai oleh iblis, diserang di dalam dua aspek kehidupannya, yaitu kehilangan, dan yang kedua adalah sakit penyakit. Kedua kondisi Ayub itu dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu kekecewaan. Iblis berusaha membuat Ayub kecewa kepada Tuhan melalui keterhilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan keluarganya. Iblis juga berusaha untuk membuat Ayub kecewa kepada Tuhan karena sakit penyakit yang dialaminya. Saudara-saudara sekalian, kehilangan apa yang dimiliki dan tidak mendapatkan apa yang diharapkan, itu sangat berpotensi menyebabkan orang-orang kecewa kepada Tuhan. Dan ini berpotensi juga membuat orang ragu kepada Tuhan. Orang yang lemah imannya akan bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak melindungi saya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Mengapa Tuhan tega? Mengapa saya dan bukan orang lain yang mengalami ini? Dan orang-orang yang sakit pun ketika mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan sepertinya tidak menjawab doa mereka, mereka pun bisa meragukan kebaikan Tuhan. Mereka bisa meragukan Tuhan berkuasa atau tidak atas masalah yang mereka hadapi. Saudara-saudara sekalian, iblis akan menyerang kita dengan cara seperti ini, agar kita meragukan Tuhan, agar kita kecewa kepada Tuhan. Saya harap saudara menggarisbawahi kata kecewa, karena di dalam pengalaman sehari-hari, sebagian orang meninggalkan Tuhan itu cuma gara-gara kecewa. Kecewa kepada orang Kristen, kecewa kepada rohaniwan, kepada pendeta, dan sebagian orang juga kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak perlu kita kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan. Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Kalau Tuhan berbuat salah, dia bukan Tuhan. Saudara sekalian, orang-orang Kristen, bahkan pendeta, bisa melakukan kesalahan, tetapi itu bukan alasan bagi saudara-saudara untuk kecewa kepada Tuhan. Mengapa kita berlaku tidak fair? Apabila seseorang, katakan sekelompok orang Kristen, merugikan kita, seorang pendeta yang mengecewakan kita, mengapa kita marahnya kepada Tuhan? Mengapa kita kecewanya kepada Tuhan? Ini tidak fair. Ini sungguh perilaku yang tidak adil. Dan itu terjadi di dalam diri banyak orang Kristen. Saudara-saudara kita patut waspada, iblis akan menyerang kita dengan cara seperti ini. Di dalam perjanjian lama, Naomi pun mengalami kekecewaan. Dia mengalami kepahitan. Bagaimana Tuhan kok tega-teganya membiarkan dia yang sudah hidup miskin di tanah orang Moab, kehilangan suami dan kehilangan 2 anak laki-laki yang dia harapkan bisa menopang hidupnya. Sekarang mari kita lihat yang ketiga, serangan iblis terhadap Raja Daud. Paling tidak ada 2 kasus yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, di dalam catatan 1 Tawarikh pasal ke-21, iblis betul-betul merecoki bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini pengantar dari peristiwa yang kemudian menimbulkan korban yang begitu besar, saudara sekalian. Jelas dikatakan iblis berusaha untuk melawan orang-orang Israel. Lalu ia membujuk rajanya, yaitu Daud, untuk menghitung jumlah orang Israel. Ini berarti iblis sedang merongrong Israel melalui rajanya, agar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada kekuatan dan kemampuan mereka di dalam menghadapi peperangan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud sungguh-sungguh adalah sebuah jebakan iblis.
terhadap Raja Israel itu. Dia perintahkan para Yoab untuk melakukan penghitungan itu. Yoab sebetulnya memberitahukan kepada Daud bahwa itu suatu tindakan yang salah. Tapi karena yang merintahkan adalah raja, maka Yoab melakukan penghitungan itu. Dan Tuhan akhirnya marah dan menimbulkan korban yang begitu besar dari pihak orang Israel karena kesalahan dari Raja Daud itu. Seharusnya Daud sudah tahu bahwa di dalam perjalanan sejarah Israel, Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Dan Tuhan berkali-kali berperang untuk bangsa Israel. Daud pasti tahu ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Pada hari itu dikatakan Yosua memimpin pasukan Israel. Musa naik ke atas gunung bersama Harun dan Hur. Dikatakan Alkitab bahwa ketika Musa mengangkat tangannya, maka Israel menjadi kuat. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Amalek menjadi lebih kuat. Akhirnya Musa terus mengangkat tangannya sampai dia tidak kuat lagi. Ketika dia menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Kemudian Harun dan Hur mengambil sebuah batu. Musa duduk di atas batu itu. Dan kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa sebelah kanan dan kiri sampai matahari terbenam. Dan dikatakan bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Cerita ini memperlihatkan bahwa Tuhan menyertai Israel ketika Musa mengangkat tangannya memohon kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan. Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan mau kita selalu bergantung kepada Tuhan. Dan Daud terjatuh di dalam hal ini. Serangan yang kedua kepada Raja Daud adalah nafsu kedagingan. Kita tahu bagaimana Daud yang telah berjaya sebagai raja, sementara pasukannya pergi berperang, dia tinggal di istana, dan dia menikmati tidur siang. Dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat ke bawah, dan didapati ada wanita yang sedang mandi. Dan kita tahu cerita selanjutnya, saudara. Raja Daud jatuh karena seorang perempuan. Kita bisa lihat bagaimana iblis begitu hebatnya, begitu liciknya menggunakan kelemahan Daud ini untuk menjatuhkan Raja Daud. Tokoh keempat yang diserang oleh iblis adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat ada beberapa kali iblis menyerang kepada Yesus. Ketika Yesus baru saja memulai pelayanan, dikatakan dia dibaptis, lalu dia pergi ke padang gurun, berpuasa 40 hari, 40 malam. Ketika Yesus mulai merasa lapar, datanglah iblis mencobainya dengan berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini sebagai roti. Ini adalah serangan iblis terhadap Yesus. Di dalam hal ini, iblis menyerang kebutuhan dasar dari seorang Yesus. Yesus memang Allah, tapi dia juga adalah manusia. Nah, di saat dia membutuhkan sekali makanan, karena dia lapar, iblis datang memberikan tawaran untuk mengubah batu menjadi roti. Di dalam percobaan ini jelas iblis berusaha untuk merongrong Yesus di dalam hal kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga kadang-kadang bisa mendapatkan ada orang-orang Kristen yang mengeluh kepada Tuhan, bahkan yang kemudian kecewa kepada Tuhan karena dia merasa Tuhan tidak memberkati sampai kebutuhan dasar sekalipun sepertinya tidak tercukupi. Saudara-saudara sekalian, hati-hati ketika kita mengalami kekurangan secara finansial, karena di waktu seperti itulah ada potensi iblis akan merongrong kita, akan mencuci otak kita, akan mempengaruhi pikiran kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan, seolah-olah Tuhan meleset janjinya
yang dikatakan akan memeliharakan burung, akan mendandani rumput yang ada di padang, tapi kemudian anak-anak Tuhan dalam kondisi kekurangan dan kelaparan. Waspada saudara, iblis akan menyerang dari sisi ini. Di dalam percobaan yang kedua dikatakan iblis dan Yesus berada di atas hubungan baik Allah. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, Dia akan mengutus malaikat-malaikat untuk menatang engkau sehingga engkau tidak akan celaka. Sekalian di dalam pencobaan yang kedua ini, iblis sengaja mengutip firman Tuhan, menawarkan kepada Yesus untuk menggenapi ayat-ayat itu. Walaupun konteksnya berbeda, tapi iblis memaksakan supaya Yesus menuruti apa yang dia inginkan. Nah, dalam hal-hal tertentu kita bisa melihat bahwa iblis bisa menggunakan ayat-ayat firman Tuhan ditawarkan kepada orang-orang tertentu agar kita betul-betul menuruti apa yang menjadi jebakan iblis di dalamnya. Nah, di dalam pencobaan ini, apabila seseorang tidak berhati-hati, seseorang bisa berpikiran bahwa iblis tidak terlalu jahat-jahat amat. Dia menawarkan kepada saya untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bukankah orang Kristen harus melakukan firman Tuhan? Dan sekarang iblis menawarkan sesuatu yang baik supaya kita melakukan firman Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara sekalian. Beberapa tahun yang lampau, saya bertemu dengan seorang aktivis gereja yang lama tidak datang ke gereja. Bahkan orang ini dikatakan pernah sekolah Alkitab walaupun tidak sampai selesai. Saudara-saudara sekalian. Nah, pada waktu satu kali dia datang ke gereja, setelah selesai kebaktian, saya menghampiri orang ini bertanya, kemana sekian lama tidak bergereja? Orang ini kemudian berterus terang dia sedang mengalami kejatuhan di dalam bisnisnya. Nah, di dalam kesulitan ekonomi yang berat, dia berterus terang pergi ke dukun. Saya terperanjat. Mengapa engkau seorang aktivis gerejawi pergi ke dukun? Saudara sekalian, orang ini berkata, ketika dia datang ke dukun, yang ditanyakan dukun kepada dia adalah, apa agamamu? Saya Kristen. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, kamu rajin ke gereja atau tidak? Belakangan ini tidak terlalu rajin. Dan dukun itu melanjutkan, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau berhasil, kamu mesti rajin ke gereja. Saudara-saudara sekalian, orang ini berkesimpulan, ternyata dukun itu baik. Dia tidak tahu, itulah jebakan. Iblis itu bapa pendusta, saudara sekalian. Dia bisa menggunakan firman Tuhan. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan ketika iblis mendorong seseorang, dan katakanlah seorang dukun mendorong orang-orang Kristen untuk rajin beribadah, bukankah dia sedang mendorong orang itu untuk menggenapi ayat, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Nah, itulah pencobaan yang dialami orang ini, saudara. Jadi persepsi dia tentang kuasa kegelapan mulai bergeser. Paling tidak dia berkesimpulan, iblis, ya dukun, tidak jahat-jahat amat. Karena dia mendorong saya untuk beribadah. Maka saya beribadah pada minggu ini. Saudara-saudara sekalian, orang ini tidak sadar telah ditipu oleh iblis dengan cara menggunakan firman Tuhan. Dan ini pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menepis pencobaan iblis di atas hubungan baik Allah itu. Pencobaan ketiga adalah ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat-sangat tinggi. Lalu memperlihatkan segala kemewahan, kekuasaan kepada Yesus. Dan dia berkata, semua itu kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Di dalam hal ini, Yesus digoda, dicobai di dalam hal kenikmatan hidup dan kekuasaan duniawi. Saudara sekalian, kenikmatan hidup sekaligus kekuasaan menjadi daya tarik yang sangat-sangat luar biasa bagi banyak orang.
di bawah kolong langit ini. Dan tidak sedikit orang yang gara-gara kenikmatan hidup, gara-gara kekuasaan hidup, melepaskan iman keyakinannya. Sistem di dunia ini menawarkan sebuah konsep keberhasilan melalui pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh manusia. Keberhasilan diukur dengan berapa besar mobil yang kita miliki, berapa meter ukuran rumah kita, berapa besar dan berapa banyak pabrik kita, berapa deposito yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, itulah ukuran dari keberhasilan. Maka ketika kita bertemu dengan kawan-kawan lama kita akan mengeluarkan segala sesuatu yang kita miliki. Kita akan menceritakan apa yang telah kita raih, apa yang akan kita capai dalam tahun-tahun mendatang. Orang-orang pergi ke pesta akan menggunakan baju yang paling mewah yang dia miliki, akan menggunakan semua perhiasan mewah yang dia miliki. Supaya apa? Supaya orang-orang menganggapnya berhasil dan telah menjadi orang. Orang tua pun kadang-kadang malu mengaku anaknya telah menjadi orang apabila secara finansial belum mandiri. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah jebakan yang sangat berbahaya. Dan cara berpikir seperti ini dan paradigma seperti ini telah menyebabkan sebagian besar orang di dunia ini berusaha untuk meraih pencapaian-pencapaian yang lebih besar lagi. Akibatnya adalah kita mengalami kelelahan karena siang dan malam kita berpikir dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari, meraih, dan mendapatkan uang yang lebih banyak dan lebih besar lagi untuk menopang gaya hidup kita, untuk membeli sesuatu yang kita rindukan, yang ingin kita dapatkan, sehingga kita tampak menjadi orang yang lebih berhasil daripada orang-orang yang ada di seputar kita. Saudara sekalian, mungkin dulunya kita adalah orang yang cukup rohani, segala urusan rohani kita ikuti. Tetapi ketika kita mulai terjebak di dalam paradigma seperti ini, maka kita akhirnya tidak punya daya lagi untuk melakukan disiplin rohani. Doa pun sudah terlalu lemah. Kebaktian doa kita tidak hadir lagi. Kebaktian hari Minggu kita hadiri dalam posisi setengah tidur, bahkan tidur benaran di dalam gereja. Ini yang membuat orang Kristen semakin hari semakin sekuler. Semakin hari semakin menarik diri dari urusan-urusan spiritualitas. Waspadalah saudara sekalian. Dan percobaan yang keempat yang dialami Yesus itu terjadi di Taman Getsemani. Di dalam hal ini iblis ingin menggagalkan rencana Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Allah ingin Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban di atas bukit Kalvari. Dan di waktu itulah Yesus bergumul karena dia harus berkorban, mengalami penderitaan, terpisah dari Allah, memikul dosa seluruh umat manusia. Dalam kondisi yang seperti itu, iblis menawarkan kepadanya jalan keluar untuk lepas dari segala penderitaannya. Tapi kita bersyukur, Yesus menang di dalam peperangan rohani ini. Dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan mempunyai program di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik, iblis akan menggunakan segala cara untuk menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan sampai rencana Allah yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara menjadi hancur berantakan karena iblis nimbrung di dalamnya dan Anda tidak sadar apa yang sedang dikerjakan oleh iblis. Banyak pelayan Tuhan gagal berantakan karena dia tidak sadar iblis telah mengambil bagian untuk merusakkan sebuah rencana agung yang Tuhan ingin orang itu kerjakan. Dan yang kelima, mari kita lihat kasus Yudas Iskariot. Di dalam diri murid ini, iblis
membisikkan sebuah rencana jahat ke dalam dirinya. Dan Yudas sama sekali tidak sadar bahwa iblis telah membisikkan sebuah rencana jahat untuk menjual gurunya, untuk mengkhianati gurunya. Yohanes 13 ayat 2 berkata seperti ini. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Waspada, saudara sekalian. Di dalam kasus-kasus tertentu, apabila kerohanian kita sedang mengalami masalah, iblis bisa membisikkan rencana-rencana jahat di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa mengambil jalan seperti yang dipilih oleh Yudas Iskariot, yaitu melakukan rencana jahat yang dibisikkan oleh iblis kepada dirinya. Saya tahu bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah semata-mata karena urusan iblis. Tapi jangan kita kesampingkan bahwa pelaku-pelaku kejahatan itu tidak lepas dari bisikan-bisikan iblis untuk melakukan rencana-rencana jahat di dalam diri orang-orang itu. Waspadalah, saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, pada tahun 1968, seorang remaja Amerika berumur 15 tahun bernama Robert Rayford masuk rumah sakit untuk waktu yang sangat lama dengan gejala penyakit yang sangat membingungkan. Para dokter belum pernah menemukan penyakit yang dialami oleh Robert ini. Dia sangat lemah, sangat kurus, hampir tidak ada dagingnya. Kulitnya ada bintik-bintik hitam dan daya tahan tubuhnya sangat lemah. Tanggal 15 Mei tahun 1969, Robert ini meninggal dunia. Sekitar 10 tahun kemudian, para dokter di California dan di New York mendapati bahwa kaum gay di dua kota itu sakit dan mempunyai gejala yang mirip seperti yang dialami oleh Robert Rayford 10 tahun sebelumnya. Tahun 1982, orang-orang yang terkena penyakit ini semakin meluas, semakin banyak. Dan sejak tahun itulah dikenal penyakit AIDS. Setelah virus HIV ditemukan, saudara, seorang pria kebangsaan Prancis Kanada bernama Gaetan Dugas menjadi pasien pertama dari penyakit HIV/AIDS. Gaetan adalah seorang gay yang mempromosikan gaya hidup gay di dunia barat, saudara sekalian. Dia adalah seorang pramugara dari Canada Air. Yang jadi masalah adalah pria ini mempunyai partner seks yang sangat-sangat banyak. Pada satu kesempatan, dia secara terbuka mengatakan dia pernah berkencan dengan 2.500 pria di Amerika Utara. Ditambah lagi, ia adalah seorang yang berperilaku sosiopatik, yaitu dengan sengaja menularkan penyakit yang ada dalam tubuhnya kepada orang-orang lain. Akhirnya penyakit ini merebak ke seluruh dunia sampai hari ini. Para peneliti belakangan menyadari bahwa virus HIV itu berasal dari binatang simpanse yang ada di Afrika Tengah. Dan simpanse yang terkena virus itu kemungkinan dimakan oleh pemburu dan kemudian menulari para pemburu dan kemudian menjalarkan virus ini kepada orang-orang sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, virus HIV ini itu dikatakan akan melemahkan sistem kekebalan tubuh dari orang yang terpapar. Sampai satu saat apabila penyakit ini berkembang lebih pesat lagi, maka dari HIV itu akan naik tingkat menjadi penyakit AIDS. Dan orang yang sudah terkena penyakit AIDS, dia tidak lagi mempunyai daya tahan tubuh sama sekali di dalam dirinya. Maka sumber penyakit yang sangat ringan sekalipun itu dapat membunuh orang yang terkena penyakit AIDS. Dikatakan pada tahun 2019, paling tidak ada 30 juta lebih orang di seluruh dunia
yang menderita penyakit ini. Dan setiap tahun diperkirakan mendekati 900.000 orang yang mati karena AIDS. Sejak penyakit ini terdiagnosa, diperkirakan telah hampir 100 juta orang di seluruh dunia yang terkena penyakit HIV/AIDS. Dan telah ada 32,7 juta orang yang meregang nyawa karena penyakit HIV/AIDS ini, saudara-saudara sekalian. Nah, setelah sekian lama diteliti, pada tahun 1996, secerca harapan muncul ketika para ahli berhasil menemukan ada sejenis obat yang dikatakan bisa menyebabkan daya tahan tubuh seseorang bisa bekerja lagi. Obat itu disebut antiretroviral. Penyakit yang sangat mematikan itu berubah menjadi penyakit yang kronis. Harapan hidup menjadi lebih panjang lagi. Penyakit ini belum sepenuhnya dapat dilumpuhkan, tetapi paling tidak orang-orang bisa hidup dengan lebih normal lagi. Bahkan mereka bisa mempunyai pasangan, bisa mempunyai anak apabila mengikuti tata cara gaya hidup yang ditentukan oleh protokol penanganan penyakit ini. Tapi penderita HIV setiap hari mesti minum obat ART sesuai dengan dosis yang ditentukan. Saudara sekalian, apabila kita melihat fenomena yang terjadi dengan virus HIV dan AIDS, kita dapat menganalogikan, yaitu bahwa serangan-serangan iblis kepada orang-orang beriman adalah mirip-mirip seperti yang terjadi dengan virus HIV ini. Saudara-saudara sekalian, walaupun iblis tidak bisa dengan serta-merta menyerang kita, merasuki kita, tetapi pencobaan yang dilakukan itu bisa melemahkan spiritualitas kita. Dan apabila kita tidak mendapatkan penanganan spiritualitas yang memadai, maka kita akan mengalami penyakit spiritualitas yang lebih serius lagi. Dari HIV spiritualitas, kita mungkin saja mengalami AIDS spiritualitas yang kemudian membawa kita ke dalam kematian kerohanian. Karena itu, saudara sekalian, dari uraian panjang lebar ini, sadarilah beberapa hal penting. Setiap orang Kristen mesti waspada. Iblis akan menyerang dengan segala cara, akan menyerang semua lini kehidupan kita. Bukan hanya karena kita lemah dalam aspek tertentu. Sekalipun kita tidak lemah, dia pun akan menyerang kita. Ketika Yesus dicobai, bukan karena Yesus lemah dalam hal itu. Saya yakin Yesus tidak mempunyai kelemahan, tapi iblis toh menyerang Yesus. Saya berharap setiap orang Kristen tetap waspada, sadarlah, dan berjaga-jagalah. Seperti yang disarankan oleh Petrus kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan memerintahkan kita untuk melawan kepada iblis dengan iman kita. Ia adalah lawan kita. Dia bukan sahabat kita. Jangan pernah kita bersekutu dengan iblis, apalagi kita mencari pertolongan dari iblis. Terakhir adalah ingatlah baik-baik bahwa apabila Anda pernah jatuh, tidak ada pilihan lain bagi saudara kecuali datang kepada Tuhan, memohon Tuhan mengampuni dan memulihkan hidup saudara, dan teruslah memelihara spiritualitas agar serangan itu dipatahkan dan saudara-saudara dipulihkan sehingga tidak terjatuh di dalam penyakit spiritualitas yang kronis dan menyebabkan kematian spiritualitas. Ingat bahwa cobaan iblis itu berpotensi melumpuhkan spiritualitas kita. Karena itu kita patut jaga-jaga, waspada, selalu berharap, berdoa, mohon Tuhan menyertai, memproteksi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, berikanlah kami mata yang jeli, sehingga kami mengerti pesan Tuhan bagi kami pada saat ini. Buatlah kami selalu waspada, dari manapun iblis menyerang kami, biarlah kami mempunyai perisai iman, sehingga kami tetap terproteksi sampai
Tuhan datang, sampai Tuhan memanggil kami pulang. Peliharakanlah kami Tuhan. Pulihkan kami sekiranya ada di antara kami yang pernah terjatuh di dalam pencobaan iblis. Apabila ada di antara umat-Mu yang sedang dicobai, berikanlah kemenangan di dalam pencobaan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menyetorkan amplop ini ke TU di gereja pada hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 9 hingga jam 4. Bila jemaat ingin mentransfer atau menggunakan QRIS untuk menyetorkan persembahannya, jemaat bisa mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Kita juga akan mengadakan persembahan Natal pada bulan November dan Desember ini. Bila saudara dan saudari terbeban untuk ikut ambil dalam pelayanan ini, silakan masukkan persembahan Natal saudara-saudari ke dalam amplop dengan dituliskan persembahan Natal untuk diberikan ke TU gereja, atau bisa ditransfer ke rekening gereja dengan berita persembahan Natal. Nats pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Ji sekeluarga. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita selalu kepada Pendeta Ji sekeluarga dalam setiap pelayanannya. Tuhan, kami mau berterima kasih juga atas anugerah, berkat, dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami hendak memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berikan hikmat kepada segenap pengurus yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan kami ini bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi, terutama di gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan persembahan kita dengan bersukacita. Kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah pagi mendekat, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan doa syafaat dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Ji Sadar Mahun. Mari kita berdoa saudara sekalian.
Bapa Surgawi, kami datang padamu di penghujung ibadah ini. Kami berdoa untuk pergumulan demi pergumulan yang dialami di dalam beberapa bulan terakhir ini, Bapa. Berbelas kasihanlah kepada bangsa-bangsa yang sedang berperang menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah-tambah orang yang terpapar penyakit ini. Termasuk jemaat kami yang terpapar, Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Pulihkanlah kembali ya Bapa. Berikanlah hikmat kepada tenaga medis untuk memberikan terapi yang terbaik sehingga orang-orang yang sakit ini dapat dipulihkan kembali. Bapak, kami berdoa kiranya masyarakat Indonesia akan lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga mata rantai penyebaran virus ini dapat diputuskan dan kondisi akan berbalik menjadi lebih baik lagi. Kami terus berdoa untuk kehidupan ekonomi yang cukup berat belakangan ini. Tuhan, Engkau yang menolong agar bangsa-bangsa yang sedang mengalami krisis ini segera keluar dan bisa berkarya lagi, mencukupkan segala kebutuhan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat layak adanya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang menghadapi ujian sekolah. Tuhan menolong agar anak-anak bisa belajar dengan baik, walaupun dalam kondisi yang terbatas ini, biarlah anak-anak kami terus dididik dan kemudian menjadi orang-orang yang terdidik. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang sebentar akan kami rayakan dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan, Engkau yang menolong agar gereja-gereja boleh menyelenggarakan Natal dengan cara yang hikmat, sederhana, tapi kami berdoa biarlah Natal kali ini memberikan kesan yang mendalam bagi semua orang di antara kami ya Bapa. Persiapkanlah gereja-gerejamu untuk menyambut hari Natal dengan sukacita yang dari surga di dalam kesusahan seperti ini sekalipun ya Bapa. Berkati gereja kami, GKI Philadelphia, dalam segala keterbatasan. Tuhan menolong agar gereja kami boleh segera bangkit, boleh segera melayani, dan lebih banyak orang yang boleh kami layani. Dan datangkanlah orang-orang yang siap dibentuk, dibina, dan siap melayani. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.